Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di sini. Sekarang coba kita pikirkan apa dampak buruknya kalau sampah itu tidak terkelola. Teman-teman, perhatikan. Sampah ini mengganggu kita dari segala sisi. Mau dari sisi ekonomi, sampah sudah sangat mengganggu kita. Mana ada orang mau berinvestasi kepada daerah yang kotor. Mana ada orang yang mau berbisnis di daerah yang kotor. Coba perhatikan satu hal yang sangat spesifik yang kita miliki sebagai sumber pendapatan daerah kita di NTB ini, yaitu pariwisata. Bukan hanya di NTB, tapi di Indonesia. Perhatikan di daerah lain, tapi kita bicara di NTB saja. Konon katanya Rinjani kita adalah tempat pendakian terfavorit ketiga di Indonesia. Tapi karena sekarang Rinjani itu sudah menjadi bak sampah yang besar. Dari aktivitas manusia mendaki di sana meninggalkan sampah. Lalu kemudian dari laut kita, itu mana ada pantai yang sekarang ini terbebas dari sampah plastik. Begitu ada angin timur, semua pantai di sisi timur kita itu penuh dengan sampah. Dari sisi barat, ketika angin barat datang, semua pantai di sisi barat itu akan penuh dengan sampah plastik. Jadi terakhir kita kemarin dapat berita bahwa 3 kapal pesiar itu batal menyandar ke Lombok ini gara-gara sampah. Dan sudah dikatakan, ada judul berita yang dulu pernah diterbitkan bahwa surga sampah di pulau wisata. Jadi teman-teman, secara ekonomi, secara pembangunan, sampah sudah sangat mengganggu kita. Coba perhatikan dari sisi kesehatan. Mana ada orang yang mau tinggal di daerah yang kotor. Sampah yang tercampur dan menumpuk itu akan menghasilkan bakteri, penyakit. Coba perhatikan TPA kita. TPA yang tidak diatur dengan baik, ya, itu menimbulkan timbulan sampah. Lindinya itu mengalir ke tanah kita, air tanah kita, membuat air tanah kita rusak. Mata air kita rusak. Dan itu racun, bukan hanya sekedar mencemari, tapi itu racun. Timbulan sampah di TPA yang tidak terkelola dengan baik juga itu menimbulkan gas metan, CH4. Itu lebih dahsyat dari bom kimia. Dampaknya bagi kehidupan kita. Itu juga yang menyebabkan berlubangnya ozon. Dan kemudian menyebabkan global warming dari timbulan sampah. Itu salah satu penyebabnya, teman-teman. Penyakit juga datang. Ekonomi kita rusak, kesehatan kita terganggu, ya kan? Yang paling terganggu juga adalah pandangan keaslian kita di pulau yang indah dan cantik ini juga terganggu. Sayang, teman-teman, pantai-pantai kita yang indah, desa-desa kita yang indah yang sedang dikembangkan menjadi desa wisata, destinasi desa wisata, itu semua tidak akan laku dijual kalau kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana kita berlaku pada sampah kita. Teman-teman sekalian, secara spiritual, coba perhatikan. Ini sampah juga mengganggu kita. Kan tidak sah sholat kita kalau kita tidak bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bagaimana Allah akan menyukai kehidupan kita kalau kita berlaku kotor? Bagaimana cinta Allah akan datang ke sebuah masjid, ke tempat ibadah, kalau kemudian masjid atau tempat ibadah kita itu kotor? Jadi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, sekarang ini teman-teman, kita itu bukan tidak bersih. Semua kita sudah berlaku bersih, ya. Tapi kesadaran akan kebersihan itu baru sampai pada halaman depan rumah kita saja. Artinya kita baru nyapu rumah kita, ya. Kita nyapu bersih rumah kita setiap pagi, setiap sore. Lalu kemudian kita masukkan karung dan kemudian karung itu kita bawa kemana? Sekarang ini biasanya, coba teman-teman perhatikan berapa jembatan yang teman-teman lalui di NTB ini, berapa jembatan yang tidak dijadikan sebagai tempat buang sampah, ya. Kita boleh bersih di rumah kita, tapi kita mengotori tempat lain. Bukan berarti tempat manusia terganggu, bukan hanya manusia terganggu, tapi perhatikan makhluk Allah yang lain juga terganggu. Ikan-ikan di air tawar kita sekarang sudah tidak bisa hidup dengan nyaman. Ekosistem air tawar kita di sungai kita, irigasi kita udah rusak. Satu-satunya ikan yang bisa bertahan hidup, yang kebal dengan kondisi ekosistem yang rusak oleh sampah ini, itu adalah ikan sapu-sapu namanya, ya. Kalau teman-teman mengatakan itu ikan monster yang tajam, yang serem, tebal kulitnya itu, tidak ada yang berani makan. Nah, teman-teman sekalian, dosa kita itu berlipat ganda. Fatwa MUI juga keluar di 47 2014 itu haram buang sampah sembarang tempat karena itu akan mengganggu makhluk Tuhan yang lain. Intinya teman-teman, kalau kita punya sampah, kita harus kelola dengan baik dan benar dari sumbernya sendiri. Kalau kita buang, itu akan menjadi dosa kita. Jadi buang sampah sembarang tempat itu adalah dosa. Nah, sekarang ayo teman-teman pilah dosa itu di rumah, lalu kita olah. Nah, kalau di bank sampah, kita mengajak masyarakat, ayo pilah sampah Anda, kita olah jadi rupiah. Pilah dosa Anda, lalu jual pada tempatnya. Wah, mohon maaf ini, karena kalau kita berkaca dari
Fatwa MUI nomor 47 2014 tadi itu, bahwa sampah itu kalau kita buang sembarangan adalah perbuatan dosa. Teman-teman sekalian, jadi tidak ada baiknya, tidak ada benarnya kalau kita membuang sampah sembarang tempat. Mari kita olah sampah kita masing-masing. Karena semua kita bertanggung jawab pada sampah kita masing-masing, bukan kita memberikan tanggung jawab itu kepada sekelompok orang atau sekelompok petugas, tapi harus kita mulai ambil tanggung jawab bersama demi kehidupan kita yang akan datang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.